Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan yang telah Allah beri kepada kita. Maka kita patut mensyukuri atas kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Manusia adalah salah satu ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala pada karakteristiknya, sifatnya, pikirannya, dan juga kemauan-kemauannya, keinginannya. Nah, di antara banyaknya sifat yang Allah tanamkan kepada kita itu adalah ada sifat baik dan ada sifat buruk. Salah satu sifat buruknya adalah manusia adalah makhluk yang rakus. Kenapa demikian? Karena manusia mempunyai kecenderungan atau keinginan berlebih, atau bisa dibilang bahasa gampangnya manusia itu tidak pernah puas gitu. Nah, kadang manusia itu karena kelebihan dia yang pengen berlebih terus gitu, itu bisa menimbulkan bahaya bagi manusia sendiri, makhluknya sendiri gitu. Kemudian dari mana sih datangnya rasa rakus itu? Ternyata dari beberapa banyak faktor manusia rakus itu. Kenapa rakus itu? Karena salah satunya dia hubud dunia, atau dia terlalu cinta pada dunia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah mengapa manusia selalu rakus. Salah satunya manusia itu selalu mengejar kekuasaan, kekayaan. Nah, itu salah satunya. Sebagai contoh, mereka para pejabat yang bertanggung jawab atas masyarakatnya dan negara, malah dalam amanahnya mereka menyalahgunakan amanah tersebut, atau mereka korupsi. Karena apa? Karena mereka ingin kekuasaan yang lebih, karena ingin kekayaan yang lebih, tetapi mereka malah korupsi. Kemudian di lain sisi orang yang jualan juga kadang melebih-lebihkan karena ingin dagangannya laris, cepat kaya. Mereka menjual dagangannya itu dilebihkan harga-harganya, itu dinaikkan tingkat tinggi itu. Nah, itu juga tidak boleh karena sudah ada takarannya. Nah, di salah satu rezeki kita juga patut kita infakkan kepada anak yatim. Nah, bahkan ada masyarakat oknum gitu, yang dia tuh memakan harta anak yatim, padahal kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Quran surat An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu adalah orang yang zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Maka sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu adalah dia diibaratkan seperti menelan api, wasaya sulam dan mereka ditempatkan di neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian juga manusia adalah makhluk yang rakus. Islam sendiri itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini tidak boleh serakah. Gitu. Ada yang namanya dalam Islam itu adalah sifat qanaah. Qanaah ini adalah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita sebut dengan bersyukur. Di dalam surat Al-Quran disebutkan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah juga akan menambah kenikmatan itu. Begitupun juga rasa syukur kita. Tetapi ketika kita kufur, kita dikasih segini tapi kita pengen lebih terus gitu. Bukannya bersyukur tapi malah pengen terus, pengen banyak terus, pengen lebih dari yang Allah kasih, maka kita bisa dikatakan sebagai hamba yang kufur. Maka dari itu sudah sepatutnya kerakusan itu adalah akar dari sebuah kejahatan gitu. Karena kerakusan sendiri itu bisa menimbulkan banyak hal-hal negatif. Makanya dalam Islam kita sudah patut bersyukur, kita tanamkan, mari sama-sama kita tanamkan rasa syukur kepada diri kita agar
rasa syukur itu, sifat qanaah itu dapat menolong kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu sama-sama mari kita perbaiki diri kita agar kita terhindar dari yang namanya makhluk yang rakus atau manusia yang tidak pernah puas. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.